Indonesia hari ini bukan lagi bangsa yang sekadar bermimpi di siang hari. Negeri ini tengah melangkah nyata dengan derap kekuatan militer yang mulai menggetarkan kawasan. Dunia kini menangkap sinyal tegas bahwa Indonesia tak ingin lagi melihat lautnya diinjak-injak atau langitnya diterobos tanpa izin oleh kekuatan asing. Dalam kerangka transformasi besar pertahanan maritim, Indonesia secara serius mulai mengkaji kepemilikan kapal induk, sebuah simbol supremasi kekuatan laut yang selama ini hanya berada di tangan segelintir negara adidaya. Wacana ini jelas bukan gertakan kosong. Ini adalah visi strategis yang berpotensi mengaduk ulang peta kekuatan Asia Tenggara. Ketika banyak negara tetangga masih merasa nyaman dengan status quo, Indonesia justru berani melangkah lebih jauh, menatap masa depan sebagai kekuatan maritim dominan. Tak heran, langkah ambisius ini langsung membuat sejumlah negara sekitar, khususnya Malaysia, mulai memandang kebangkitan militer Indonesia dengan kewaspadaan bercampur kecemasan. Mereka paham betul, jika raksasa di selatan ini memiliki pangkalan udara bergerak di tengah laut, maka keseimbangan kekuatan kawasan akan berubah secara drastis. Bagi Indonesia, ini bukan soal pamer kekuatan. Ini adalah soal harga diri dan kedaulatan yang tak bisa ditawar. Kita sedang bergerak dari posisi pasif menuju peran sebagai penentu aturan main di halaman rumah sendiri. Rencana pembangunan kapal induk menjadi puncak dari ambisi maritim Prabowo Subianto untuk memastikan bahwa setiap jengkal laut Nusantara dari Natuna hingga Pasifik berada sepenuhnya di bawah kendali Merah Putih. Lebih dari itu, kehadiran kapal induk akan mengangkat status TNI Angkatan Laut dari sekadar Green Water Navy, Angkatan Laut Penjaga Wilayah Pesisir, menjadi Blue Water Navy, Angkatan Laut Samudra yang mampu beroperasi lintas kawasan. Inilah mimpi buruk bagi pihak-pihak yang selama ini memandang remeh Indonesia. Dengan kapabilitas tersebut, Indonesia tak lagi hanya bertahan di garis pantai, tetapi mampu memproyeksikan kekuatan hingga ke perairan internasional yang jauh. Pergeseran doktrin pertahanan inilah yang membuat negara-negara di Indo-Pasifik mulai menahan napas. Indonesia sedang bersiap menjadi polisi di wilayahnya sendiri tanpa bisa lagi didikte oleh siapapun. Namun tentu saja, mimpi besar ini tidak dibangun di atas fondasi rapuh. Rencana pengadaan kapal induk tak berhenti sampai di situ. Penambahan light frigate dan kapal cepat rudal atau KCR dari Turki menjadi bukti lain bahwa Indonesia sedang membangun armada pendamping yang mematikan. Modernisasi ini menunjukkan strategi yang sangat cerdas. Sebelum berbicara tentang kapal induk sebagai raja lautan, Indonesia lebih dulu menyiapkan para pengawal setianya. Tanpa armada pendamping yang solid, kapal induk hanya akan menjadi target empuk. Namun dengan formasi tempur lengkap, ia akan berubah menjadi monster laut yang ditakuti. Langkah sistematis ini mematahkan keraguan pihak-pihak yang selama ini menilai Indonesia hanya sekadar berwacana. Kita tengah membangun fondasi kekuatan laut secara bertahap, lapis demi lapis. Ini menjadi bukti bahwa Kementerian Pertahanan tidak sedang berjudi, melainkan menyusun arsitektur kekuatan militer yang, ketika rampung, akan menjadikan TNI AL sebagai salah satu angkatan laut paling disegani di belahan bumi selatan. Para pengamat militer menyebut pendekatan ini sebagai pembentukan Carrier Strike Group, gugus tempur kapal induk ala Indonesia. Bayangkan sebuah formasi tempur di mana kapal induk berada di pusat, dikelilingi oleh fregat merah putih dengan rudal pertahanan udara jarak jauh, serta kapal selam canggih yang mengintai senyap dari bawah laut. Inilah ekosistem pertahanan yang sedang dibangun Prabowo. Maka ketika kapal induk itu benar-benar hadir, ia tidak akan berlayar sendirian, melainkan datang bersama pasukan pengawal yang siap mengubah lautan menjadi neraka bagi siapapun yang berani mendekat. Dalam konteks inilah, wacana kapal induk dimatangkan dengan pendekatan yang realistis dan membumi. Alih-alih langsung mengejar kapal induk raksasa bertenaga nuklir seperti milik Amerika Serikat yang biayanya fantastis, Indonesia memilih membidik Light Aircraft Carrier atau LASD Landing Helicopter Dock. Kapal jenis ini dinilai jauh lebih sesuai dengan karakter geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, karena mampu mengoperasikan helikopter tempur, drone serang, hingga membawa pasukan marinir beserta tank amfibi untuk operasi pendaratan pantai. Kebutuhan ini bukan semata demi adu gengsi militer, tetapi juga sangat krusial untuk operasi militer selain perang atau OMSP. Bayangkan sebuah kapal induk yang dapat berfungsi sebagai pusat komando, bergerak untuk misi kemanusiaan, evakuasi warga negara, hingga penanggulangan bencana di pulau-pulau terluar.
Fungsi ganda inilah yang menjadikan LHD sebagai aset strategis paling rasional. Yang lebih membanggakan, industri pertahanan nasional PT PAL Indonesia telah menyatakan kesiapan teknis untuk memproduksi kapal jenis ini di Surabaya apabila mandat resmi dari pemerintah diberikan. Ini berarti Indonesia memiliki opsi kemandirian. Kita tidak harus selamanya bergantung pada pemasok asing. Rekam jejak PT PAL dalam membangun kapal LPD yang bahkan telah diekspor ke luar negeri menjadi modal awal yang sangat meyakinkan. Jika proyek LHD buatan dalam negeri ini benar-benar terwujud, Indonesia akan mencatat sejarah sebagai salah satu dari sedikit negara Asia yang mampu memproduksi kapal pengangkut helikopter atau wahana nirawak dengan tangan anak bangsa sendiri. Di sisi lain, sembari memperkuat kemampuan domestik, Indonesia juga piawai memainkan kartu diplomasi pertahanan melalui eksplorasi kerjasama internasional. Salah satu opsi menarik yang sempat mencuat adalah kemungkinan akuisisi kapal induk ringan bekas Angkatan Laut Italia, ITS Giuseppe Garibaldi. Meski masih bersifat eksploratif, diskusi ini menunjukkan bahwa Indonesia tengah mencari jalan pintas strategis untuk mempercepat penguasaan teknologi kapal induk sambil menunggu industri nasional matang sepenuhnya. Pendekatan Indonesia terhadap Italia dan kekuatan besar lainnya menegaskan posisi politik luar negeri yang bebas, aktif, namun oportunis demi kepentingan nasional. Baik melalui skema pembelian antar pemerintah atau transfer teknologi, tujuannya satu, mempercepat kehadiran simbol kekuatan laut di perairan Indonesia. Memang hingga kini belum ada keputusan final, namun fakta bahwa opsi ini telah berada di meja perundingan saja sudah cukup membuat para analis militer asing sibuk menghitung ulang. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Australia, hingga India tentu memantau perkembangan ini dengan sangat serius. Alasannya jelas, setiap negara yang mampu mengoperasikan kapal induk, sekecil apapun ukurannya, otomatis meningkatkan bobot strategis dan daya tawarnya di kawasan Indo-Pasifik. Indonesia sedang mengirim pesan tegas bahwa kita siap naik kelas dari sekadar negara pantai menjadi kekuatan samudera sejati. Bagi Indonesia, wacana kapal induk ini adalah investasi jangka panjang demi menjaga urat nadi ekonomi nasional, yakni alki alur laut Kepulauan Indonesia. Jalur ini merupakan tulang punggung perdagangan dunia yang dilalui ratusan kapal setiap harinya. Gangguan di alki berpotensi mengguncang ekonomi nasional, bahkan global. Karena itu, kehadiran gugus tempur laut yang dipimpin kapal induk dipandang sebagai penjaga paling efektif untuk menjamin keamanan jalur sutra modern ini dari ancaman siapapun. Sementara itu, dari sudut pandang negara tetangga, kebangkitan kekuatan laut Indonesia semakin memperlebar kesenjangan kualitas militer di kawasan. Malaysia, yang juga sangat bergantung pada stabilitas Selat Malaka, kini mau tak mau harus menghitung ulang posisi strategisnya. Ketika Indonesia bergerak menuju kemampuan proyeksi kekuatan maritim yang lebih besar dan mandiri, negara-negara yang stagnan akan merasa posisinya kian terpinggirkan. Indonesia sedang mengubah paradigma dari sekadar negara pembeli menjadi penjaga kedaulatan yang mandiri. Ingat baik-baik, ini adalah sinyal kebangkitan macan Asia yang sesungguhnya. Selama ini mungkin kita terlalu diam, terlalu sopan. Namun dunia perlu tahu, kesabaran Indonesia ada batasnya. Kapal induk hanyalah simbol. Pesan utamanya jauh lebih dalam. NKRI harga mati bukan slogan kosong di spanduk jalanan, melainkan doktrin yang siap dijaga dengan besi dan api di tengah samudera. Kita tengah menyiapkan masa depan, agar anak cucu kita kelak bisa menegakkan kepala dengan bangga-bangga memiliki angkatan laut yang tak bisa diremehkan oleh bangsa manapun di muka bumi. Bagaimana menurut kalian, Sobat Garuda? Apakah kalian setuju Indonesia segera memiliki kapal induk untuk mengunci kedaulatan NKRI, atau justru fokus terlebih dahulu pada penguatan kapal-kapal kecil? Tulis pendapat kalian yang paling membara di kolom komentar. Jangan lupa like video ini sebagai bentuk dukungan pada TIL, dan subscribe agar kalian tak ketinggalan update terbaru tentang kebangkitan militer Indonesia.